Selamat datang di kelas interaksi manusia dan komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswaku yang ganteng dan cantik-cantik. Apa kabar? Pak, harapkan kalian tetap semangat, dan kalian adalah orang sangat beruntung dan tidak salah memilih Universitas Bina Dharma yang keren dan bermutu. Ketemu lagi sama saya, Pak Widianto MM, MCom PhD, di channel, di kelas interaksi manusia dan komputer. Hari ini, sesuai RPS yang udah kalian terima di e-learning, sudah dilihat belum kita bakal membahas sesuatu yang seru banget. Ya, meskipun daring gini. Siap-siap aja, karena materi kali ini penting banget buat masa depan kalian, terutama yang pengen jadi developer handal. Jangan sampai aplikasi atau website yang kalian buat, nanti bikin penggunanya malah ngamuk-ngamuk karena ribet. Nah, biar nggak salah langkah, yuk kita mulai belajar tentang efisiensi dalam interaksi manusia dan komputer. Oke, anak-anakku, jadi, prinsip efisiensi itu kayak apa sih? Simpelnya gini, bayangin kalian lagi mesen makanan online. Kalian pasti pengen prosesnya cepat kan? Dari milih menu, bayar, sampai makanan datang, semuanya serba praktis. Nah, itu dia inti dari prinsip efisiensi dalam interaksi manusia dan komputer. Dalam konteks desain sistem, prinsip ini ngajarin kita buat selalu mikirin gimana caranya supaya pengguna bisa ngelakuin tugasnya dengan waktu dan usaha yang minimum. Contohnya kayak tombol beli sekarang yang gede dan jelas di toko online. Itu bikin pengguna nggak perlu repot-repot nyari tombolnya di pojokan layar. Intinya, prinsip efisiensi itu ngedorong kita buat bikin desain yang user-friendly, alias ramah pengguna. Jadi, pengguna nggak perlu ngerasa kayak lagi ujian kesabaran waktu pakai aplikasi atau website kita. Nah, sekarang kita bahas konsep efisiensi. Guys, pernah nggak sih kalian ngerasa sebel karena harus ngisi formulir yang panjang banget? Padahal isinya itu-itu aja. Atau harus klik banyak tombol cuma buat satu fungsi yang simple. Nah, itu contoh desain yang nggak efisien. Konsep efisiensi dalam desain sistem, itu intinya gimana caranya kita bisa ngurangin friction, alias hambatan-hambatan yang bikin pengguna nggak nyaman. Semakin sedikit hambatannya, semakin efisien juga desain kita. Pentingnya, jelas penting banget. Desain yang efisien itu bikin pengguna betah berlama-lama pakai aplikasi atau website kita. Bayangin aja, kalau aplikasi kalian efisien dan nyaman dipakai, kemungkinan besar orang-orang bakal terus pakai, dan bahkan rekomendasiin ke teman-temannya. Oke guys, sekarang kita bahas tentang prinsip desain yang bikin aplikasi atau website kita anti ribet. Pertama, konsistensi. Bayangin aja kalau di aplikasi kita, tombol back bentuknya beda-beda di setiap halaman. Pasti bikin bingung kan? Makanya penting banget buat jaga konsistensi desain, biar pengguna nggak kayak orang linglung. Kedua, feedback yang jelas. Setiap kali pengguna ngelakuin sesuatu di aplikasi kita, kasih feedback yang jelas. Misalnya, kalau mereka klik tombol submit, tampilin pesan data berhasil dikirim. Jangan sampai mereka ngeklik tombol terus, tapi nggak tahu apa yang terjadi. Terakhir, navigasi yang mudah dipahami. Bayangin aplikasi kalian kayak labirin, susah banget buat nemuin apa yang dicari. Pasti bikin frustrasi kan? Nah, makanya desain navigasi yang simple dan intuitif itu penting banget. Ingat guys, desain yang baik itu yang bikin hidup pengguna lebih mudah, bukan malah nambah masalah. Oke guys, sekarang kita ngintip masa depan nih. Teknologi makin canggih ya kan? Dulu, kita mesti ngetik di keyboard komputer. Sekarang, cukup ngomong aja sama asisten virtual. Nah, di masa depan, efisiensi dalam interaksi manusia dan komputer bakal makin penting. Bayangin aja, nanti bakal makin banyak teknologi yang ngebantu kita ngelakuin tugas sehari-hari, mulai dari smart home sampai self-driving cars. Nah, semua teknologi itu harus didesain seefisien mungkin biar gampang dipakai, bahkan sama orang yang gaptek sekalipun. Jadi, buat kalian yang pengen berkarir di bidang IT, penting banget buat nguasain prinsip dan konsep efisiensi dalam interaksi manusia dan komputer. Siapa tahu, nanti kalian yang bakal menciptakan teknologi keren, yang bikin hidup manusia jadi lebih mudah dan praktis. Oke guys, gimana? Materi hari ini seru, kan? Semoga kalian gak cuma ngerti teorinya, tapi juga bisa nerapin prinsip dan konsep efisiensi ini di kehidupan sehari-hari ya. Ingat, desain yang baik itu yang bikin hidup lebih mudah, bukan malah nambah masalah. Kalian juga bisa kok, mulai dari hal-hal kecil. Misalnya beresin kamar biar lebih rapi dan gampang cari barang.
Nah, itu juga termasuk efisiensi loh. Oke, deh kayaknya cukup sekian dulu materi dari gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salah. Jangan lupa pelajari materi ini baik-baik ya. Sampai jumpa peminditnya.